Oke, aku ulang. Bowo, di Jogja rata-rata anak-anak mahasiswanya itu per bulan biasanya dikirimin berapa, sudah termasuk kos-kosan, udah makan, segala macam. Hai. Tuh kan ingat. Iya. Dan wo, jangan lewat situ lagi, wo. Aku tuh inget tuh kayak. Hai, selamat datang di kelas Kageri. Selamat datang di kelas Kageri. Sore ini kami lagi syuting sore-sore, sedang mau ngabisin bensinnya, Bowo. Topik kali ini adalah tentang pergaulan anak kuliah di era 2020 ini. Yang bebas. Ya. Jadi gini, aku angkatan 2009 kuliahnya, lulus tahun 2014. 16 aku. Dia angkatan 2016 dan belum lulus. Nah, jadi aku pengen tanya-tanya nih, pergaulan anak tahun 2016-an ini itu gimana gitu loh. Nah, wo, gimana sih, wo, pas ada gejulkan? Gimana sih, wo, waktu ketika kamu masuk kuliah dulu, wo? Nggak afdol sih kalau dari yang Muda dulu ya? muda dulu tuh gimana yang ngasih wejangan yang atas. Jadi kalau aku dulu 2009 apa kamu mau ngebahas apanya dulu nih? Inilah kubu-kubuan kayak masuk kuliah pertama kali itu loh. Masuk kuliah pertama kali itu memang ada adaptasi yang beda ketika dari SMA menuju kuliah ya. SMA itu kan guyup banget, tapi tiba-tiba kuliah sendiri-sendiri. Jadi kayak kalian mau mau ngerjain tugas yang nggak bisa barengan, nggak bisa kelompok. Kalau misalnya kalian nggak ngerjain tugas, ya udah, kita kan pengen lulus karena kuliah juga mahal, oleh karenanya nggak bisa semena-mena. Misal nggak ngerjain tugas terus kalian nyantai. Memangnya SMA masih setidaknya masih SMA tuh masuk bareng, keluar bareng. iya, jelas ya. Kalau Jelas. kuliah kan masuk bareng, Keluarnya nggak bareng. keluarnya nggak bareng ya. Nggak bareng. Kenapa keluarnya nggak bareng, kok? Mungkin karena rasa yang dirasakan berbeda. Oh, jadi Keluarnya nggak bareng. oke. Jadi yang satu Ada yang keluarnya lebih cepat duluan, ada yang keluarnya lama. kuliahnya. Nah, tes kuliah setiap orang kan beda-beda. Betul. Ada yang semangat, ada yang enggak. Ada Terus? yang kuliah cuman untuk menggugurkan kewajiban. Ada yang kuliah cuman untuk cari benefit loh. Friend with benefit. Iya. Jadi dulu waktu 2009 itu masuk kuliahnya itu biasa aja, maksudnya masih cuek-cuekan. Terus biasanya yang disapa pertama kali ketika kuliah itulah dia yang menjadi temen di awal-awal. Nanti kan seleksi alam, kamu bakal kenal deket sama siapa. Waktu pertama kali aku kuliah, aku kenalan sama anak Kalimantan waktu itu. Sama anak Kalimantan. Habis itu setelah aku lulus kuliah, Nggak tahu dia kemana. dia belum lulus sampai sekarang. Jadi memang awal-awal itu aku deket banget sama dia. Mas Gary tuh lulus. Lulus aku, kamu pikir aku nggak lulus? Kurang ajar. Aku lulus loh. Meluluskan diri. Wah, itu gudang garam. Nah itu sih berasanya pastilah merasa individual itu pastilah. Iya kan. Ya sebenarnya hampir sama waktu masuk juga orang yang pertama kali disapa itu kan jadi teman. Biasanya itu kita bakal pertemanan yang paling gampang dicari waktu masuk itu yang sejurusan waktu aspek univ ya. Iya. Atau yang sedaerah. Iya, betul. Dari daerah, aku dari Palembang nih ya. Wah, aku juga dari Palembang gitu kan. Wong Kito Galo. Wong Kito Gilo.
gitu gila kate wong gila. Nah, jadi kayak gitu ya akan terbentuk circle sih kayak problem di zamanku itu pertama masuk kuliah itu ada yang namanya kubu-kubu ini mengkubu-kubu. Tapi percayalah dia yang perteman yang kalian temuin pertama kali itu kiri boleh. Teman yang kalian temuin pertama kali itu fake friends. Masih fake teman-teman yang kayak kamu yang penting ada teman aja, nggak jalan sendirian. Tapi ngelakuin apa-apa masih sendiri-sendiri. Aku sih mulai dapet temen yang ini mulai kelihatan nih, ini dari real fans itu semester 3 ke atas lah. 3 ke atas. Itu atas. Baru kayak bro banget ya. Baru yang kelihatan lah, dia ini ternyata nyambung sama aku gitu kan. Ternyata dia temenan sama aku cuman ada maunya gitu kan. Itu baru kelihatan di semester 3 ke atas. Dan di awal-awal itu sama cutting tuh masih nunduk-nunduk ya. Tapi ada juga yang mungkin asli, misalnya kamu kuliah di Jogja, asli Jogja, dari SMA udah Jogja, sama cutting itu kayak udah biasa aja karena culture-nya udah kelihatan. Aku tuh benci banget kalau waktu dulu kuliah ya, punya temen itu rasis per daerah tuh aku sebel aku. Misalnya ini dari Bandung nih. Sama-sama dari Bandung. Terus giliran kita mau masuk, sokap siapa nih? Sokap itu siapa ya? Lau sokap. Ya, kayak gitu aku paling sebelnya di situ sih. Tapi zamanku itu ya, kalau misalnya aku kan wakil ketua himpunan ya. Anjay. Jadi maksudnya bisa bersinar, maksudnya bisa jadi dilirik kanan kiri. Kalau nggak punya prestasi ya kamu punya something lah. Ya harus jadi sesuatu dulu sih. Harus jadi sesuatu dulu di jurusanmu. Kalau cuman kuliah pulang ya ini kok ke Bowo terus muternya. Terus magnet baik tuh ada. Amin. Terus ya gitu sih. Aku sama dulu yang SMA aku bener-bener apatis, bukan apatis juga, lebih kayak aku cuman sibuk dengan duniaku sendiri. Kayak kuliah ini mulai ikut ini, ikut itu, biar personal brandingnya naik. Dan Bowo ini ketua komunitas film di kampusnya. Mau disebut nggak namanya? Ya intinya dia ketua. Bowo adalah ketua komunitas film. Otomatis menuju menjadi ketua komunitas itu bukan hal yang mudah ya, Wo. Ya maksudnya kan banyak juga anak-anak lain yang merasa aku tuh lebih pantas ya daripada dia karyanya apa sih, pasti begitu. Apalagi soal kita bicara karya ya, apalagi bicara film, dia memang sudah sampai batas mana, udah diakuin sebatas apa gitu. Nah, Bowo salah satu orang yang beruntung bisa jadi ketua komunitas film karena itu modalnya untuk setelah lulus dia udah punya modal itu. Sekarang aja mau syuting sama Hanung Bramantio. Gara-gara masuk komunitas film. Aku gak ngomong. Diangkat orang aja, diangkat diri sendiri. Karena kalau misalnya ketemu Mas Hanung, terus dia apa kalau dia nggak? Kamu pernah ikut komunitas Mas? Ya selesai. Setidaknya dia ada modal, dia bisa mengkonekkan Huawei dan Sony A7S. Itu ada di depan Hanung Bramantio coba. Wah. Itu aku udah komen sih. Wah, panik. Paniknya bukan panik ketemu Hanung, tapi panik bisa nggak ya aku kepinteranku itu ditentukan oleh hari ini. Gara-gara Huawei dan ternyata bisa. Alhamdulillah, memang itu sebuah prestasi Bowo. Prestasiku di depan Hanung. Mana aku nggak pernah ngoperasiin Huawei lagi. Sosok tahu aja ya. Sosok tahu aja. Nah, menurutmu gini, Wo. Kalau kuliah itu idealnya, Wo, untuk bisa setelah kuliah kan bekerja.
akan ketemu industri. Menurutmu idealnya kuliah di masamu sekarang beda nanti sama di masaku. Bedanya kuliah di masamu sekarang adalah apa? Dan banyak sarjana yang pengangguran pasti. Jadi dia bingung. Aduh, setelah lulus dia pengalaman gak ada. Jadi dia kuliah pulang. Karena menurutmu di zamanmu itu bekal apa yang harus dilakukan, Oke. ketika kuliah? Nah, mungkin bedanya sama dulu, dan ini yang dilakuin juga di jurusanku, di jurusan kampusku. Dulu, ini asumsiku ya, dulu ketika seorang mahasiswa itu bakal diterima kerja di ya terbilang perusahaan yang bergengsi atau Circle yang top. ya itu kalau dia lulus sarjana, punya IPK yang tinggi, ijazah. Dia modal ijazah cukup. Menurutku dulu modal ijazah cukup. Modal ijazah dan modal nekat itu cukup. Tapi sekarang, di zaman sekarang modal ijazah itu menurutku kurang cukup. Bukan nggak cukup, belum cukup. Karena buat teman-teman semua itu perlu yang namanya skill. Karena sekarang teori doang nggak kepake gitu loh. Skill itu dapatnya dari mana? Pengalaman sama kampus. Nah, di jurusanku itu selain ijazah yang dilampirkan nanti, dia juga minta untuk kita ada CV. Nah, karena terasa banget Mas, kalau misalnya kita selama kampus nih, sama di kampus itu nggak pernah ikut organisasi atau nggak pernah ikut Antisosial lah. diskusi atau komunitas, itu akan terasa banget nanti di dunia kerjanya. Dia akan nggak terbiasa dengan kerja tim kayak gitu. Jadi yang diperlukan sekarang itu untuk kamu lulus dan setelahnya biar kamu bisa survive itu nggak cuman bisa dapat IP 4, karena ada perusahaan yang dia lebih baik dia menggaji anak SMK yang dia lebih punya keterampilan skill daripada dia menggaji lulusan sarjana yang dia cuma modal ijazah IP 4 gitu loh. Sebenarnya itu sih, karena teori larinya harus ke ada tindakan juga, harus ada punya pengalaman juga kayak gitu. Jadi memang pendidikan itu penting ya, tapi lebih banyak tahu, terus punya pergaulan sendiri itu juga cukup penting gitu loh. Iya, karena ada data juga karena yang ngasih tahu ke kita kalau pendidikan yang kita atau ilmu yang kita dapat di kampus tuh hanya berapa persen, dan sisanya itu kita cari di luar. Betul sepakat aku. Nah, yang cari dulu ya, kita di kampus dapat pendidikan formalnya ya, maksudnya teori untuk ngelakuin ini, untuk punya skill ini kita harus ilmunya ada dasarnya dulu. Itu bener, kampus sangat support. Cuman dengan istilah-istilah ilmiah ya. Ya, itu yang aku pusing sumpah. Teman tuh kalau diskusi udah ada imisme, itu kita nggak ngerti. Dan biasanya yang jago-jago itu pas setelah lulus S1 di S2, S3 jadi dosen biasanya. Nggak tahu itu. Ya. Biasanya. Terus itu yang diperlukan ya waktu kamu di kampus. Terus anak zaman sekarang itu 2016 sampai 2020 ini, zamanku itu dulu ya, ngerjain tugas kelompok kampus itu di kosan, kalau nggak di rumah kontrakan masing-masing. Jadi misalnya siapa nih yang paling pintar di sini, kosan ini, kontrakan ini, rame-rame, betul-betul nggak ada kepikiran untuk ngerjain tugas itu di kafe atau di tempat cafe shop, di mana-mana itu nggak ada. Zamanku tuh nggak ada. Tapi mungkin di zamanmu sekarang ya ngerjain itu ya harus keluar uang 50.000 untuk secangkir kopi, iya nggak sih? Iya, benar banget. Jadi untuk ngerjain tugas itu anak-anak tuh pada yang pertama kayak diributin tuh bukan tugasnya apa, kita mau kemana, dan mau ya apa yang kita cari di sana. Anak-anak sekarang juga kalau ngerjain tugas, terutama aku suka ngemil, pokoknya tugas tuh harus ada yang ngunyah aja. Kalau nggak ngunyah, mulutnya gabut, ntar gibah jadinya. Gibah jadinya. Nah, anak-anak zaman sekarang sering dan sangat butuh menurutku, tapi ada juga yang ngerjain tugas
hanya bisa di rumah, dia butuh ketenangan. Tapi sekarang banyak kan kafe-kafe atau tempat-tempat apa namanya, workplace gitu, Co-working space. working space gitu kan, yang apa, menyediakan tempat yang tenang gitu kan, dengan Menyediakan meditasi room. sama kan sekarang banyak mahasiswa yang nyari kos yang murah, yang kadang itu nggak ada wifi-nya, jadi mereka keluar harus cari wifi. Nah, wifi itu jadi salah satu jurus andalan juga sih bagi coffee shop, kafe-kafe buat narik mahasiswa. Jadi yang dibutuhin mahasiswa itu sebenarnya wifi, tempat yang nyaman, kalau bisa versi-versinya masing-masing sih. Ada yang mereka harus bisa udut juga, ada yang perlu tempat yang AC, sofa gitu. Tapi itu bukan sebuah kesalahan ya guys, enggak bukan sebuah kesalahan. Jadi memang budayanya itu memang begitu. Menjamurnya coffee shop itu otomatis kan memang sasarannya begitu. Jadi salah satu kebutuhan ya. Jadi kalau nggak nge-shop, kalau nggak ngopi, tugas nggak kelar. Itu memang sudah zaman Bowo itu memang begitu. Nah, sedangkan zamanku mengeluarkan uang 50.000 misalnya, itu mikirnya untuk makan berapa hari, fotokopi dan lain-lain gitu loh. Jadi beda. Aku kuliah di kampus yang biasa aja, bukan kampus yang swasta yang high banget, tapi juga bukan yang medium low juga. Jadi swastanya ya tetap mikirin 50.000 bisa makan. Nah, terus pergaulan anak sekarang itu gimana, Wo? Maksudnya apakah ini contoh ya, ketika zamanku pacaran misalnya, makan dan nonton saja itu sudah cukup. Iya nggak sih? Jadi kayak makan ya udah, terus habis nonton itu sudah pacaran. Nah, kalau di eramu ini mungkin pacaran itu adalah seharian barengan, ya nggak sih? Atau gimana? Bisa jadi. Sebenarnya kalau gaya pacarannya ya, gaya pacaran. Banyak sih zaman sekarang yang berbasis, ngomongnya sih teman dekat ya. Kiri aja, Wo, ini bergundung. Teman dekat ya, ngomongnya teman dekat gitu kan, tapi tiap hari dia jalan, kalau makan maunya ditemenin sama ini gitu kan. Kadang zaman sekarang itu lebih memilih untuk, atau banyak yang melakukan kayak gitu. Kalau dulu menurutku ya, yang kulihat itu ketika kamu udah sering sama dia berarti dia pacarmu gitu. Dia pacarmu. Kalau sekarang kan enggak, kita sering jalan sama dia belum tentu pacar gitu. Nah, untuk gaya pacarnya sendiri, anak zaman sekarang lebih apa ya, kalau tidak check in di hotel belum pacaran. Aplur. Atau kalau tidak bermain ke apartemennya belum pacaran. Aplur itu apa? Nggak angkat tangan aja. Kalau belum kalau hanya sekedar makan, nonton, itu biasa saja, bukan pacaran. Sama teman dekat juga bisa. Tapi kalau tidak check in di apartemen, tidak check in di hotel, belum pacaran. Itu era sekarang bukan? Ada. Itu. Ada, dan muncul status baru selain pacaran. Apa? Itu FBB. Aduh, friend with benefit. Jadi, wahai orang tua yang menyekolahkan anaknya di rantau, coba tolong cek ada pap-pap di galeri handphonenya atau di emailnya, apakah emailnya itu ada transaksi ke Traveloka, transaksi ke mana, transaksi ke tempat-tempat penginapan, mana tahu. Kalau ingin protektif sih gitu ya, karena itu yang dilakuin hampir. Tapi modal kos juga bisa. Iya, modal kos yang eksklusif. Iya kan? Modal kos aja bisa. Kawan sepi aja bisa. Hujan nih kan. Hujan. Tuh. Kamu jangan pulang dulu ya. Pacaran dingin. Aduh, nanti kamu basah. Makanya beli mobil.
Jadi si cowok misalnya punya mobil dan juga punya motor, hujan nih sengaja pakai motor. Kadang modusnya pergi sampai malam, cari nonton yang midnight. Oh iya, terus karena alasannya sibuk ngerjain tugas. Kan udah sampai malam, aduh kosku ditutup gitu kan. Kosku ditutup, portalnya ditutup, nggak enak sama tetangga gitu. Enak sama tetangga. Terus gimana? Coba deh telepon temenmu dulu gitu biasanya. Oh gitu ya? Biasanya gitu. Telepon dulu, tapi teleponnya nggak ngangkat kan. Wah gimana ya? Udah deh kamu ke tempatku aja gitu. Tempatku aja. Nah, pas sampai tempatku ya ngaji bareng. Ngaji. Ada kajian. Kajiannya tentang bahasa tubuh, silaturahmi. Nah, tapi gimana ya? Itu menjadi kuliah, masa-masa kuliah itu memang masa-masa yang apa ya, semua hal bisa terjadi. Bisa mengubah hidupmu bisa 180 derajat mungkin bisa. Ya, banyak faktor sih. Bisa. Tapi kita jangan ke utara terus ya. Ya. Ini balik aja. Iya. Utara mending aku pulang dari tadi. Oh iya, juga. Jadi maksudnya gini, aku patah hati saat kuliah. Aku kehilangan teman baik juga kuliah. Maksudnya banyak yang terjadi di saat-saat aku kuliah. Perspektif baru masuk ya. Teman-teman punya ideologi yang luar biasa. Terus macam-macam. Jadi memang kuliah itu kalau misalnya kalian tidak manfaatkan sebaik mungkin, bakal jadi sia-sia sih. Ya banyak, kalau dibilang banyak yang berubah sama kuliah, ya banyak juga kan dari mahasiswa yang dulunya waktu SMA ya dia terprotek banget gitu loh. Kayak ya udah SMA masih sama orang tua, kuliah kan identik dengan merantau, di mana mereka udah mulai sendiri. Kenal lampu kota gitu kan istilahnya. Waduh, kenal udah lampu kota. Mulai melihat lampu kota gitu kan, hingar-bingarnya kota tuh mereka udah rasa penasarannya lebih tinggi biasanya. Yang dia kuat ya dia bisa membentengi dirinya sendiri, tapi kebanyakan orang rasa ingin tahunya lebih tinggi gitu. Ya karena memang di usia-usia begitu memang penasaran terus. Aku termasuk orang yang SMA jam nggak pernah keluar malam. Aku keluar malam waktu SMA hanya untuk latihan band. Hanya untuk latihan. Cukup ini ya. Tapi itu punya hobi ya. Hobi, maksudnya ada tujuan tertentu. Hidupin ya. Ada tujuan. Gak apa-apa kan? Ada tujuan tertentu. Yang mana itu bisa menghasilkan uang. Iya. Dulu SMA gitu. Nongkrong tuh jarang banget nongkrong. Pulang, aku lebih sering pulang dulu masa SMA aku ya. Ketika kuliah gini deh, waktu SMA jam 6 itu udah terbilang malam. Oh iya? Karena aku tinggal di kota kecil. Kita sebut Magelang aja. Di Magelang itu jam 7, jam 8, 9 tuh jam 9 aja udah pada banyak yang tutup gitu kan. Iya. Sedangkan aku yang sekarang kuliah jam 10 baru keluar. Jam 10 malam baru keluar. Itu masih anak-anak baru bilang. Oh. Kaget aku. Iya sama. Oke. Itu masih sore, jam 10 malam itu masih sore. Ngomongnya masih sore. Kebiasaan nongkrong sampai pagi. Itu sering dilakuin di masa-masa kuliah. Ya terlepas dari izin gak izin ya. RPAI kamu tau gak itu apa? Apa? Jadi kalau ada yang itu sukarela loh, relawan loh. Jadi kalau misalnya ada yang mereka tuh siap di simpang-simpang. Jadi kalau ada ambulans itu langsung didatengin, langsung disamperin untuk membuka jalan. Keren banget loh itu, nggak dibayar. Terus nanya bagus. Oh gitu ya woy. Oke. Nah, kuliah itu yang menentukan arah kehidupan menurutku. Jadi kalau misalnya kalian salah jurusan ya nggak apa-apa juga, karena cari duit bisa jurusan apa aja. Jadi kalau di jalannya gerendel-gerendel, jadi aku harus pegang ini karena jalannya gerendel-gerendel. Gerendel. Nah menurutmu
Kamu termasuk salah jurusan apa enggak? Enggak. Oh, jadi kamu memang sudah menentukan pilihanmu ya? Iya, aku nentuin pilihanku itu di ilmu komunikasi, walaupun basicku sebenarnya nggak ada sama sekali media, dunia broadcast tuh nggak ada. Basicku musik, tapi aku tertarik ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, tertarik sekali. Karena kamu kurang bisa berkomunikasi mungkin. Waktu SMA mungkin. Dan ngomongnya juga masih belibet. Sebetulnya jurusan komunikasi itu salah satu jurusan yang baru banget. Jadi kakakku itu kuliah komunikasi tahun 2004 di Pajajaran. Nah, dia bayangin ya, tahun 2004 kakakku kuliah komunikasi itu aneh. Orang-orang di sekitar tetangga itu merasa aneh, komunikasi ngapain sih? Di kampusku komunikasi berdiri 2004. Nah iya, itu Ringo kan dari komunikasi. Tapi jurusan komunikasi ini, ngomongin jurusan komunikasi, untuk masuk jurusan komunikasi kan nggak harus pinter ngomong. Iya, kan image-nya begitu kan. Image-nya anak komunikasi pinter ngomong gitu kan, terus pinter nulis, kalau nggak jurnalis radio, TV gitu kan. Tapi ya nggak melulu soal itu. Cuman memang ilmu komunikasi itu jurusan yang seksi menurutku. Seksinya dalam arti gimana ya? Kalau misalnya kita ngeliat jurusan arsitektur, dokter itu memang maskulin atau ini jurusan keren nih. Tapi komunikasi itu jurusan yang seksi. Kayak semua ladang ilmu rasanya ada di komunikasi juga. Karena setiap sekarang ini dokter juga butuh komunikasi. Iya. Di segala aspek hidup kita kayaknya semua perlu komunikasi. Betul. Bahkan kalian waktu aja di dalam kamar mandi kan berkomunikasi dengan diri sendiri, kan suka ngomong kan. Oh iya. Ngomong sama diri sendiri. Kadang anjir kok nggak keluar itu kan sebuah komunikasi. Kok sakit banget. Sebuah komunikasi. Terus berdua bersama pacar gitu ya. Sebuah komunikasi. Itu komunikasi yang seksi. Iya. Jadi serunya ya, aku bukan anak komunikasi, tapi aku melihat komunikasi itu jurusan yang seksi karena bisa kemana aja. Karena dia gampang masuk ke segala. Dia sudah punya modal, punya pondasi yang keren gitu. Iya. Nah, gaya pacaran udah kita gini, to the point aja deh, biaya hidup anak kuliah zaman sekarang medium ya, kita bicara medium itu cukupnya berapa? Kalau zamanku ya 1 juta itu cukup. Bentar, maaf tadi lagi baterainya habis, jadi kita harus syuting lagi. Nah, aku mau nanya nih, zaman sekarang itu kita objektif aja ya, untuk biaya hidup anak kuliah di Jogja itu cukupnya berapa per bulan? Sebenarnya nggak bisa mematok berapa cukupnya sekian karena itu balik lagi ke kebutuhan setiap mahasiswanya dan dia mau mengarahkan dirinya untuk kemana kalau dia ikut. Karena ada kok orang-orang yang dia ada di circle yang misalnya lebih hedon, tapi dia sendiri bisa survive dengan dirinya yang hemat, yang ya udah dia biasa aja, maksudnya makan burjo gitu. Walaupun circle teman-teman lainnya ngajaknya selalu ke kafe tuh ada. Jadi balik sih ke kebutuhan, tapi untuk dibilang lebih tinggi daripada dulu pasti karena tuntutan yang lebih banyak, kebutuhan kita juga naik. Baik lagi itu jadi tuntutan yang karena dunia kerja kita, misalnya aku anak komunikasi, aku butuh kamera, walaupun tidak harus ya, tapi butuh laptop buat ngedit. Anak zaman sekarang
Dulu kalau anak zaman dulu kayak nggak harus punya laptop gitu loh. Bisa sharing ke teman atau Warnet dulu. iya betul aku ngerasain warnet. Sampai sekarang masih, tapi lebih dominan untuk ngegame ya. Kalau sekarang anak-anak mereka harus ada laptop, mau nggak mau Per orang apa ya, dituntut, walaupun ya gimana, tapi dituntut harus ada laptop karena kiri aja. Karena banyak kebutuhan yang kalian lakuin untuk laptop. Tapi untuk kalau kebutuhan sehari-hari, banyak teman-temanku yang ya lebih untuk ngepres gitu, lebih bisa manage tuh banyak. Jadi kalau dipatok berapanya itu tergantung, tapi untuk kebutuhan seluruhnya itu pasti naik lah, pasti naik lebih tinggi dari dulu. Kisaran berapa? Aku sebut angka ya, misalnya 2 juta cukup nggak sih? Cukup. Jogja Per bulan Jogja cukup, 2 juta per bulan cukup. Jogja Cukup dengan mahasiswa yang penghasilan orang tuanya medium ya, 2 juta cukup. 3 juta kelebihan. 3 juta dia bisa lebih lah. Dia bisa ngelakuin banyak hal dengan duit 3 juta. Oke. Di circlemu sendiri berapa rata-rata anak-anak per bulan? Apa namanya, bulanannya? 5 ya? Circleku? Enggak. 1 juta sampai 2 juta. Oh ya? Circleku kan? Iya. Soalnya aku dulu dengan 1 juta per bulan itu cukup kok. Sekarang juga bisa cukup. Sekarang juga bisa cukup, tapi dia akan sangat ngepres. Iya betul. Tapi masih sih circlemu 2 juta? Karena circle itu yang disebutkan circle, kalau aku mendefinisikan circle itu orang-orang yang udah benar-benar paham denganku ya. Oh iya. Kita udah saling memahami satu sama lain. Dan tahu dapuranmu ngerti kabeh sakabehane. Jadi kita tuh nggak perlu risau akan kekurangan atau kita nggak punya gitu loh, karena di circleku ya uangnya muter-muter di situ aja. Jadi 1 juta itu baju kuliah minjem ini, ntar sepatu minjem siapa, ntar kalau nggak makan biasanya nggak punya nongkrong gitu kan, anjir nggak ada duit, kayak nggak punya temen aja gitu kan. Menurutku kayak gitu sih. Jadi 1 juta itu cukup untuk dia gitu. Oh iya betul. 1 juta tuh cukup untuk dia. Untuk kebutuhan lainnya, nah kalau circle ya, disebut circle tadi, kita saling support sih, makanya itu cukup kayak gitu. Berarti memang di Jogja 2 juta dingin ya. Iya. Gedein dong. Berarti di Jogja untuk kisaran tahun 2016 sampai 2020 dengan biaya hidup mahasiswa 1 sampai 2 juta itu masih relevan lah ya. Masih relevan. Untuk beli rokok juga masih bisa. Tapi ya dia nggak bisa menuntut banyak. Iya, jadi apa ya? Yang 5 juta juga ada, karena kosannya sendiri aja 1,5. Aku bilang 2 juta itu udah sama kosan ya? Oh belum. Oh iya, nggak bisa. Aku bilang 1. Kan uang bulanan tadi bilangnya. Oke, aku ulang. Bowo, di Jogja rata-rata anak-anak mahasiswanya itu per bulan biasanya dikirimin berapa, sudah termasuk kos-kosan, udah makan, segala macam. Kos-kosan sekarang banyak yang udah tahunan atau per 3 bulan, per 6 bulan. Jadi mereka biasanya dipisah tuh uang bulanan dia benar-benar per bulan dengan biaya kos. Nah, kos itu juga relatif sih. Biasanya udah di backup orang tua dulu ya, maksudnya per tahun. Oh iya. Jadi memang 2 juta tadi adalah hanya untuk makan dan hari-hari ya. Hari-hari bulanan dia. Soalnya zamanku masih ada yang per bulan, wo. Aku ditransfer 2 juta sama orang tuaku, itu sudah sama kos-kosan. Jadi terserah aku dibebaskan sama bapakku, kayak ini papa kasih uang 2 juta per bulan. Kamu mau kos-kosannya yang 300 silahkan, yang mau 500 silahkan, yang 1 juta pun silahkan. Jadi ya terserah aku yang mengaturnya. Makanya aku cari kosan yang 250.000 supaya aku bisa mendapatkan uang
lebih banyak untuk maksudnya. hariannya ya. Betul. Jadi memang aku mampu untuk kos-kosan eksklusif 1,5 juta, tapi masa aku sebulan 500.000 ya, ya mati aku. Kutut tuh. Mampu sih mampu, tapi nggak bisa nongkrong. Itu sih berarti ya di Jogja setidaknya dengan angka 1-2 juta masih aman. Masih ya. aman. Jogja 1-2 juta tuh masih aman asal kamu apa ya, pinter-pinter lah bersosialisasi gitu kan, maksudnya apa namanya, berteman juga. Kalau kamu individualis banget 1-2 juta itu Oh ini ada catatannya. sangat merepotkan. Betul. Ini pakai ada catatannya. Sangat merepotkan karena ya namanya juga kita makhluk sosial lagi-lagi ya. Perlu sih untuk kita bersosialisasi. Makanya cari circle yang bagus, bro. Kita sholat di ini aja nih, Masjid Kauman, biar lebih damai. Anjay. Tapi udah boleh belum ya sholat di masjid? Nggak tahu. Kalau nggak sholat di Mamak ya, Pak? Kayak gitu. Wah. Oh, sholat di ini aja di Langgar dekat Mamake, ada bersejarah juga. Oke, Wo. Biaya hidup udah. Biaya pacaran. Nah, ini menarik. Menarik biaya Ini pacaran. Biaya pacaran. Karena ada yang bilang pacaran itu lebih murah daripada kamu nikah. Karena kan sekarang isu nikah muda lagi ini lurus ya? Kanan. Lagi hype-hype-nya ya. Cuman mungkin kesana terlalu berat. Kita asik kalau biaya pacaran aja. Kalau pacaran zaman dulu biayanya ngapain aja gitu ya. Kalau pacaran zaman dulu itu makanya yang aku bilang tadi, nonton, makan, terus ngobrol di taman, itu sudah pacaran. Jadi pacaran secukupnya tuh ya itu. Tapi memang ada temanku 1-2 yang Sam Leven. Kamu tau Sam Leven nggak? Itu istilah zaman dulu, tinggal bersama. Oh, sih. Itu tahun 80-an itu Samen Leven. Nah, kalau di zamanku sekarang ya, ini aku kenal dengan beberapa circle. Iya, oke. Aku ada, walaupun aku punya circle yang tetap, tapi aku masuk di beberapa circle lainnya. Nah, aku kenal sama teman-teman lainnya. Nah, gaya pacarannya macam-macam. Belok kiri. Gaya pacarannya macam-macam. Aku ngomongin yang paling hype banget ya. Ada temanku yang gaya pacarnya beliin iPhone, Oh iya? Apple Watch gitu kan, sampai beliin Mini Cooper. Anjay. Beliin ada. Wow. Yang beliin cowok atau cewek tuh? Cowoknya. Cowoknya beliin ceweknya. Cowoknya beliin ceweknya. Oh, beli macam-macam ya. Barang-barang branded itu untuk mengikat ya itu, tapi kan balik lagi ke Masing-masing. finansialnya masing-masing ya. Kaya banget dong ya. Makanya itu, aku belum sampai sana. Mini Cooper loh. Mini Cooper itu paling murah itu 900 juta kanan. Iya, apa namanya? Ada yang kayak gitu, gaya pacaran gitu. Aku sering menemukannya. Sangat sering menemukannya. Itu duit orang tua. Aku nggak tahu dan aku nggak mau komen. Oh ya, oke. Itu bebas, mereka mau ngepet mau apa. Oh ya, kita soalnya kita bicara tentang gaya pacarannya. Oh, ada yang memberikan Apple Apple Watch. Apple Watch pun 5 juta ya, iPhone gitu. Sampai ke kelas beliin mobil gitu. Beliin mobil yang dia belum tentu apa. Karena mungkin yang dia lihat itu balik lagi ke circle ceweknya juga ya. Dia dapet cewek yang mungkin circle-nya terbiasa dengan yang high beast, yang apa ya? Soalnya si Anya Geraldine dulu beliin cowoknya mobil Mercedes. Ada macam-macam. Gitu pokoknya ya? Saling memberikan, ini lurus yang mana? Kanan. Saling memberikan materi lah. Oh iya, keren. Itu yang pertama. Ada temenku yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Yang kedua ya dia gaya pacaran yang biasa-biasa aja, nggak biasa-biasa tapi lebih turun dari atasnya yang tadi, tapi dia ngajak tempat makan yang kelasnya tinggi, Sushi K, resto, Sushi K, pacaran ya, kinkan, kaget aku, kinkan gitu kan, ada ngegrill terus ke kafe-kafe ngegrill yang habis gitu, yang harganya mahal. Ada yang kalau foto ala-ala gitu kan, terus foto bareng berdua di resto,
kalau anniversary ada makanan tulisan ceweknya gitu kan. Ngasih kejutan di lantai di tower berapa gitu, one anniversary, terus banyak banget ya duitmu ya. Bingung saya, apakah saya tidak punya uang? Kiri. Itu yang dinernya lagi. Itu yang bulanannya mungkin 10 juta 5 juta ke atas. Ngasih bunganya gede-gede gitu. Gede, orang sama bunga gede bunga. Iya. Jadi maksudnya apa? Enggak, ini meluk bunga. Ini kanan lurus. Kanan. Meluk bunga kayak gitu kan. Ada temenku yang kayak gitu, dia selalu ngeposting di IG story-nya dia lagi makan di sini, jalan ke sini, gitu kan. Di mobil, standar-standaran gini, gitu kan. Banyak yang tadi tarafnya udah memberi berupa materi gitu kan. Benda lah. Oke. Kalau ini turun lagi. Nah, terus gaya makannya. Nah, sekarang gini, dulu di zamanku itu mahasiswa itu jarang yang punya mobil. Jadi memang nyari sekarang itu kalau ke kampus nyari parkiran mobil itu susah banget. Nyari parkiran mobil, terus nyari yang kosong untuk parkir mobil itu susah banget. Tapi di zaman sekarang itu mahasiswanya, misalnya satu kampus, satu angkatan 300 orang, 1000. 70% dikasih mobil sama orang tuanya. Satu angkatan, belum lagi 2, 3, 4. Itu maksudku, menurutmu apakah diberikan mobil oleh orang tua ketika masih kuliah itu ideal? Itu pasti jawabannya tergantung. Aku nggak bisa nanggapin itu karena itu balik lagi ini ya, apa namanya, ke kebutuhan orang tuanya. Kalau ngomongin mobilnya, aku dikasih mobil. Orang kan kamu beli sendiri. Iya, tapi orang ngira apa namanya, aku orang punya. Ternyata orang nggak tahu. Ternyata aku nggak boleh naik motor. Iya betul. Jadi ada alasan tersendiri ya, Wo, ya. Ada alasan tertentu. Nah, terus ini Mas Ger, tadi aku udah ngomongin yang habis-habisnya. Tapi ada juga teman-temanku yang mungkin dari salah satunya mungkin dia orang punya. Tapi dia juga punya gaya pacaran ya udah biasa-biasa aja. Tetap makan di burjo. Bahkan sekarang nih aku nemuin sebuah fenomena baru nih. Nah, itu terjadi di teman dekatku ya. Dia menjadi orang yang gaya pacarannya tuh justru dia pengen terlihat sangat sederhana untuk di depan cewek. Supaya biar ya itu, orang tuh sekarang cewek tuh lebih seneng yang klasik-klasik kayaknya. Yang klasik-klasik, yang terus biasa aja, yang terlihat pekerja keras gitu kan. Yang terlihat pekerja keras tuh cewek sekarang lebih suka gitu kan. Ada tipe cewek yang gitu. Jadi dia menjual apa ya, mencari sebuah apa ya, kendaraan. Aku ngefilter banget nih, soalnya dia teman dekatku kan. Oh iya. Ya nggak tahu lah ini mah. Ya, penontonku kan nggak banyak. Tapi habis video sama Bo jadi langsung banyak. Apa namanya? Dia berusaha menciptakan image di si ceweknya. Branding image-nya itu dia laki-laki yang pekerja keras. Dia hanya naik motor aja atau bahkan motornya yang jadul. Jadi ini dia menjual motornya yang kekinian untuk mencari motor yang jadul. Vespa po? Enggak. Ini motor-motor pitung-pitung gitu. Asli-asli gitu kan. Nah, apa namanya? Berkedok nih kata-kata. Kamu mau nggak naik sama aku yang cuma naik ini nih? Oh iya. Gaya pacaran kayak gitu sekarang ada, Mas. Jadi memang masing-masing banget ya. Masing-masing banget. Ceweknya juga tipe-tipenya ada kepincut sama cowok-cowok yang wah dia sederhana banget ya gitu kan. Aku ada cerita sebel sedikit. Jadi waktu aku kuliah itu belum jadi apa-apa. Maksudnya nggak tahu passionku kemana segala macem. Itu cewek nggak ada yang mau. Maksudnya ngedeketin Gary value-nya apa ya? Gitu loh. Nggak ada value aku waktu dulu. Setelah itu aku dendam, jadi aku berusaha keras untuk menjadi mahasiswa yang ada value.
setelah aku ada value bekerja dan lalalali aku merasa cukup ada value, nggak ada juga. Jadi perempuannya merasa minder, kurang ajar. Jadi aku bingung sama terhadap cinta ini ya, woy. Karena akhirnya aku bukan menyimpulkan ya, mengklasifikasikan cewek sekarang kalau ngelihat cowok yang normal, gaya pacarannya normal, ya dia akan biasa-biasa aja. Makanya aku tadi akhirnya menyimpulkan, mengklasifikasikan ada cowok yang nge-treat ceweknya mewah banget. Iya. Itu cewek mau mewah banget, dibeliin ini, diajak makan di resto ini. Ada juga tipe cowok yang nge-treat si cewek, ayo kita kerja keras gitu kan, kamu mau nggak sama aku yang cuma naik ini gitu kan, bermodal kayak omongan gitu kan. Aku cuma naik ini, kamu mau nggak sama aku yang cuma naik ginian doang, yang kalau makan ke burjo, kalau makan ke warteg gitu kan. Ada cewek yang kayak maunya kayak gitu, ada. Iya betul. Dan bahkan ceweknya yang secara materi lebih lebih mampu gitu kan. Tapi kadang si cowok juga sebenarnya dia mampu, cuman dia menciptakan brand image-nya dia kayak gitu. Iya. Kayak sederhana sekali. Berarti dia ingin menunjukkan value-nya, dia tidak punya value apa-apa gitu ya. Iya, value-nya sederhana. Iya, value-nya sederhana Dan kerja keras. Iya, bagus. Jadi ada, kalau cowoknya normal-normal aja, ya udah. Nah, itu yang aku kadang sebel. Giliran aku tidak punya value, tidak ada yang mendekat. Giliran punya value, pada minder. Kan kurang ajar. Jadi mungkin treatmentku yang salah. Kita sholat di ini aja, di masjid Taman Sari, tau nggak? Nggak tahu. Ini nih. Ini. Mana sih? Ya ini gang ini. Kanan ini. Pelan-pelan aja. Masuk. Ada masjid di sana. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Ini udah 1 jam, kita udah keliling 1 jam. Bensinnya Bowo juga udah mau habis. Kita mau istirahat dulu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan sakit hati ya, ini cuman opini doang. Bowo tidak mewakili semua mahasiswa seluruh Jogja. Tutup ya? Hanya untuk warga taman. Ya udah, sholat di Mamaki wae. Bowo tidak mewakili mahasiswa se-Jogja. Saya juga tidak mewakili, ini hanya obrolan kita, namanya juga vlog. Apa yang kita temuin aja. Apa yang